Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada calon siswa baru SMK Al-Manar tahun pelajaran 2021-2022. Kami ucapkan selamat datang di hari pertama dalam rangka pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita pada pagi hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya dan juga bisa bersama-sama ikut membuka materi pelaksanaan MPLS SMK Al-Manar tahun pelajaran 2021-2022. Salawat dan salam adalah kita curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diakui sebagai umatnya dan selalu mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada para siswa dan siswi calon peserta didik baru SMK Al-Manar tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia, yang kami cintai. Di sini perkenankanlah saya Rafiq Al-Aziz SPDI selaku moderator untuk pembukaan pada pagi hari ini akan mengantarkan menyusun acara yang akan berjalan pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pengenalan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMK Al-Manar tahun pelajaran 2021-2022 dengan bacaan umur kitab. Libtiqai mardatillah wa li syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi bisa memperlancar kegiatan pada pagi hari ini. Perlu diketahui bersama kepada anak-anakku semuanya, calon siswa dan siswi baru SMK Al-Manar tahun ajaran 2021-2022 bahwasannya untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran sekarang ini dilaksanakan dengan cara daring ya, karena kita masih dalam keadaan PPKM ya, PPKM darurat, jadi tetap melaksanakan MPLS namun dalam keadaan daring ya. Jadi tidak diperbolehkan bertatap muka. Maka dari itu dengan season yang bahagia ini, season yang berarti ini, gunakanlah semaksimal mungkin untuk menggali informasi, untuk mengambil informasi ilmu yang nanti akan disampaikan oleh para pemateri ya, oleh para pemateri, sehingga nanti bisa terserap semuanya. Dan ini materi untuk hari yang pertama salah satunya adalah pengenalan jurusan. Nanti masing-masing kaprod akan memperkenalkan jurusan masing-masing ya. Jadi nanti bisa dipahami bersama terkait dengan pengenalan jurusan. Karena kan adik-adik semuanya, siswa dan siswi, calon siswa baru itu masih awam, masih belum tahu sejauh mana jurusan yang ada di SMK Al-Manar ini. Dan perlu diketahui untuk jurusan itu ada 3, yaitu jurusan akuntansi, bisnis, terus juga kemudian teknik komputer dan jaringan, terus yang ketiga itu jurusan agribisnis perikanan air tawar. Nanti masing-masing jurusan tersebut akan dipandu oleh ketua kaprok ya, ketua program studi atau jurusan, dan itu sudah sesuai, yang mana sudah sesuai dengan
faknya masing-masing. Jadi kepada anakku semuanya, nanti silakan disimak terkait dengan materi tersebut, ya. Yang nantinya ini bisa menjadi penguat dalam memilih jurusan, ya. Tidak hanya diketahui di awal. Jadi diharapkan nanti untuk mengambil jurusan itu harus benar-benar sesuai dengan hati nurani. Tidak boleh ikut-ikutan, ya. Tidak boleh ikut-ikutan teman dan lain sebagainya yang akhirnya nanti tidak mendalami. Ya, itu pesan Bapak. Jadi mohon nanti dipahami para kaprok menyampaikan materi terkait dengan jurusan masing-masing. Karena ini jurusan sangat penting sekali sebelum kalian itu masuk ke kelas, ya. Jadi harus tahu saya itu bakatnya di apa dan pantasnya saya itu masuk jurusan yang mana. Apakah di jurusan akuntansi bisnis atau di agribisnis perikanan air tawar atau di teknik komputer dan jaringan. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, calon siswa-siswi baru SMK Al-Manar tahun pelajaran 2021-2022, untuk menyingkat waktu, ya karena waktu sudah siang, untuk yang pertama itu pengenalan jurusan agribisnis perikanan, pengenalan jurusan akuntansi, ya, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Yesi Rahayu SPDI selaku Ketua Program Studi Akuntansi Bisnis dan Manajemen, ya. Jadi langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Yesi Rahayu SPD untuk memandu menyampaikan terkait dengan pengenalan jurusan Akuntansi Bisnis dan Manajemen. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di online bisa jawab salamnya lewat komentar, silahkan mulai diketik. Baiklah, perkenalkan ya, di sini saya sebagai Kepala Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga, namanya Yesi Rahayu. Kalian bisa panggil saya dengan sebutan Bu Yesi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan jurusan yang saya pimpin, ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa di SMK Al-Manar itu ada 3 jurusan. Yang pertama teknik komputer dan jaringan, yang kedua agribisnis perikanan air tawar, dan yang terakhir akuntansi dan keuangan lembaga. Sesuai dengan namanya, akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi di jurusan ini kalian akan lebih banyak bermain-main dengan yang namanya, tahu ini apa? Uang, ya. Uang, ya. Kalau ini jari, ya, tapi biasanya orang itu ngibaratin kalau ngomongin duit tuh kayak gini nih, uang. Siapa sih di dunia ini yang nggak tahu uang? Ada yang nggak tahu uang? Piraku, ya. Nah, jadi untuk akuntansi ini nantinya akan lebih menekankan dalam tata cara mengelola uang. Uang itu harus diapakan sih supaya uang kita itu semakin bertambah. Tahu kan, hidup di dunia ini tuh emang untuk nantinya ke akhirat, ya, biar masuk surga. Tapi untuk masuk surga itu harus punya uang. Bukan berarti kita masuk surga pakai tiket surga beli pakai uang, bukan, ya. Maksudnya kalau kita bisa mengelola keuangan dengan lebih baik, artinya uang kita akan lebih banyak dan mempermudah jalan kita untuk menuju surga. Jalan menuju surga seperti apa, Bu? Apa sih kaitannya sama uang? Kalian sedekah pakai apa? Wow. Makan pakai apa? Kalau nggak punya uang, ya makan pakai nasi. Nasinya beli dari apa? Pakai apa? Pakai uang, ya. Pakaian yang kalian pakai itu belinya pakai apa? Pakai uang. Kalian sekolah tujuannya untuk apa? Belajar biar apa? Biar pintar, terus jadi pengusaha, ya, terus punya uang yang banyak, bisa membahagiakan orang tua. Nah, ya, di sini
Di akuntansi itu kita akan mengelola uang. Tata cara pengelolaan uang. Uang itu harus digunakan bagaimana supaya bisa bertambah. Ada yang pernah belajar akuntansi sebelumnya di SMP atau MTS-nya? Enggak ya? Ya karena emang enggak ada. Kemudian kalau ekonomi pernah? Ekonomi ada kan di SMP? Ada? Biasa. Ya, jadi di akuntansi itu nanti mengelola uang, tentang uang itu masuknya berapa, keluarnya berapa, supaya kita tahu kalau kita punya usaha itu modal kita sekian, kurang teh laba atau rugi sih, usaha ini harus dilanjut atau enggak sih, gitu ya. Sebelum dilanjutkan, ada nggak di sini yang minat jadi pengusaha? Cung yang pengen jadi pengusaha? Nggak ada. Terus pinginnya jadi apa? Jadi presiden. Gini ya, salah satu kelebihan di akuntansi itu, seperti yang kalian ketahui, peran ekonomi ya dalam kehidupan sehari-hari itu sama sekali tidak lepas. Kalian mau melakukan apa-apa, hitung-hitungannya pakai uang. Bayangkan kalau kalian itu nggak punya pengetahuan sedikit pun tentang tata cara pengelolaan uang. Uang yang kalian miliki itu hanya akan dapat uang habis, dapat uang habis. Beda kalau kalian belajar tentang pembukuan atau pengelolaan keuangan. Nah, selanjutnya pelajaran-pelajaran yang dipelajari dalam akuntansi ya. Untuk pelajarannya sama seperti jurusan yang lain atau pelajaran-pelajaran yang pernah kalian pelajari di SMP ya, sama. Ada matematika, bahasa Indonesia, Inggris yang kayak gitu ada. Kemudian ada nggak Bu pelajaran kimia, fisika ya? Untuk di akuntansi itu spesial. Nggak ada pelajaran kimia, fisika, biologi itu nggak ada. Pelajarannya mudah, hanya terkait hitung-hitungan saja. Kalau kalian memikirkan nggak mau hitung-hitungannya mungkin kayak matematika gitu bakalan pusing setengah koma-koma kayak gitu, enggak ya. Di akuntansi itu hitungannya sangat mudah. Contohnya aja, ke sekolah bawa uang berapa kamu tuh yang pakai baju koko? Dikasih bekal berapa, uang saku berapa dari rumah? Enggak. Piraku. Enggak yang kayaknya di sini ada yang kenal deh. Yang belakang baju merah. Cepri ya? Ya, orang Cilong ya. Dikasih bekal berapa sama mamahnya ke sini? 10. Udah dipakai jajan belum? Udah, berapa jajannya? Jadi uang kamu sisa berapa? Nah, semudah itu hitung-hitungan di akuntansi itu. Gak ada hitungan yang bagi-bagian atau kali-kalian yang rumit, gak ada ya. Semudah itu. Kemudian ada yang bilang, Bu, akuntansi puyeng asanang hitungan, Mbak. Hayo hitungan duitnya gak ada. Emang ya, untuk sekarang itu uangnya gak ada. Hanya nominalnya saja. Tapi ya belajar aja sama nominalnya dulu. Semoga kedepannya bisa benar-benar menghitung uang sendiri. Semudah itu. Kemudian di sini ada nggak yang minat ke jurusan akuntansi? Cung, angkat tangannya. Hayo yang di rumah, ada yang minat jurusan akuntansi tidak? Silahkan tinggalkan komentarnya. Berasa jadi YouTuber dadakan. Ya. Ayo ya yang di rumah, jangan jadi silent viewer. Silahkan tinggalkan komentarnya. Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sampai sini dulu? Silakan. Yang di sini juga boleh. Sekalian yang belum subscribe juga silahkan. Aduh. Gak ada yang nanya ini, yang di rumah, ayo. Ini kalau not responding kayak gini, Ibu curiga mereka itu cuma setel YouTube-nya, terus orangnya mah kemana gitu. Ayo yang di rumah, kalian nonton apa cuma setel YouTube terus wassalam kemana gitu? Ayo. Hening,
Ya, kita lanjut ya. Kenapa meski jurusan akuntansi ya, setiap jurusan itu mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Gini aja deh analoginya ya. Ada yang suka main game online? Banyak ya, layaknya game online juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kadang ya, Ibu nggak tahu banyak tentang game online sih ya, tapi yang paling sering dengar sekarang itu FF ya, FF ya, FF sama MLBB ya. Kalau MLBB itu pernah main, kalau FF belum pernah. Katanya burik. Nih ya gini ya, seperti kata pemain, kalau kata MLBB ya, player MLBB, nom sih main FF burik gitu ya. Kalau kata yang main FF mungkin jam naon sih mainan MLBB gitu-gitu doang, nggak menantang ya. Seperti itu pula dengan jurusan. Setiap orang yang sudah kalau senengnya ke MLBB gitu ya, senengnya ke TKJ, dipaksa-paksa ke akuntansi ya pasti apaan sih akuntansi? Atau pengennya ke apa? Dipaksa-paksa ke akuntansi juga apa-apaan sih orang senengnya itu. Nah, sebelum kalian memutuskan untuk mendistract atau menganggap jurusan lain itu lebih kurang menarik, silahkan kenali dulu jurusan itu. Salah satu caranya dengan ya mengikuti kegiatan ini ya. Tidak semua yang kalian pikirkan nothing itu tidak baik ya. Apa ini nggak burik kok Bu? Mungkin yang bilangnya yang burik. Aduh, atau Ibu yang burik ini Farhan, tega sekali kamu ya. Aduh, enggak ya, itu cuma misal saja. Soalnya Ibu juga nggak main FF ya, jadi nggak tahu itu FF burik apa enggak. Oke ya, selanjutnya lanjut lagi ya, tinggal kamu game online ya. Untuk jurusan akuntansi, kenapa sih harus memilih jurusan akuntansi? Yang pertama, jurusan akuntansi itu jurusan yang paling mudah untuk dilalui. Menurut kalian mudah nggak sih akuntansi? Ayo yang di rumah, menurut kalian kira-kira akuntansi mudah nggak sih? Menurut yang di sini, mudah apa enggak? Duka. Kalian kalau ngitung duit mudah nggak? Mudah ya. Nah itu akuntansi juga mudah, semudah kamu menghitung uang dan menghabiskannya. Jurusan yang paling mudah dilalui ya, karena di dalamnya tidak terlalu banyak tentang teori atau kegiatan menghafal. Jadi kebanyakan itu kalian hanya dituntut untuk praktek menghitung ya. Menghitungnya juga mudah seperti yang Ibu contohkan tadi, layaknya kalian punya uang jajan 10.000, dipakai 3.000, tinggal sisa berapa. Semudah itu. Nah, kemudian nantinya kalian juga tidak menghitung manual kayak anak SD yang tambahan, tulis di atas, tulis di bawah, terus gapret, tambah, enggak seperti itu ya. Spesial akuntansi dan hanya akuntansi yang saat ujian boleh menggunakan kalkulator. Ya, jadi nanti ujiannya kalau akuntansi itu boleh menggunakan kalkulator. Jadi jangan khawatir ngitungnya banyak, kayaknya bakalan pusing enggak ya. Ngitungnya juga enggak manual, boleh menggunakan alat bantu. Kemudian yang kedua, kalau milih jurusan itu harus mikir ke depannya. Ke depannya tuh mau jadi apa sih? Prospeknya ke depannya itu bagaimana sih? Saya bisa apa enggak ya? Harus pikir ke situ. Jangan cuma mentang-mentang aduh hari gini masa sih ulinana angka, hari gini masa sih nyawa komputer, enggak banget, enggak ke sana ya. Jujur banyak saat ini orang-orang yang memikirkan kalau enggak jurusan komputer itu kayaknya enggak keren. Ya enggak? Kebanyakan seperti itu ya. Meskipun tidak semuanya ya. Untuk akuntansi itu prospek kedepannya cukup bagus ya. Yang pertama, peluangnya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Coba kalian pikir, sektor usaha apa di dunia ini yang tidak berkaitan dengan uang? Ada tidak? Sektor usaha apa atau kegiatan apa di dunia ini yang tidak berkaitan dengan uang? Ada enggak? Macul?
Gini ya, kamu bilang macul ya, oke. Macul, kalau macul nggak dibayar, mau nggak? Enggak kan? Ujung-ujungnya tetap berkaitan dengan uang. Nah, selama di suatu usaha atau badan usaha itu masih berkaitan dengan uang, lulusan akuntansi itu bisa masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya jadi apa, Bu? Banyak ya. Bisa jadi akuntan, bisa jadi kasirnya, bisa jadi pokoknya segala macam yang berkaitan dengan keuangan. Bukan tukang parkir. Kalau mau jadi tukang parkir mah nggak usah sekolah, kalian mah bisa tinggal nongkrong di depan Maret gitu, 2000 gitu. Itu ya. Kemudian apa itu yang di rumah katanya susah? Susahnya apa, Farhan? Coba susahnya di mana? Ibu baru pertama ngobrol kayak gini, suaranya jangan-jangan cempreng banget, Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, next ke kelebihan yang selanjutnya. Aduh, cempreng. Ya, maafkan ya. Nah, selanjutnya ya, gajinya untuk seseorang yang bekerja di bidang akuntansi itu bisa dikatakan cukup tinggi dengan pekerjaan yang lebih ringan. Kenapa Ibu bilang lebih ringan ya? Oke, yang di sana. Kenapa dibilang lebih ringan? Karena seorang akuntan itu bekerjanya tidak menggunakan otot ya. Hanya duduk, tulis-tulis, ngitung, udah selesai. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan, Bu, saya mah udah nggak mau kerja ditunjuk orang, pinginnya punya usaha sendiri, bisa banget ya. Silakan masuk jurusan ini, nantinya kalian juga diajari bagaimana cara mengelola suatu usaha. Di dalamnya itu kalian akan diajarkan tentang pengelolaan keuangan di perusahaan jasa. Kalau misalkan kalian ngusok ngojek ya, kemudian kedepannya pingin punya grup ngojek sendiri gitulah. Nah, bisa tuh kalian itu mengelola keuangannya ya, belajar dari sini akan diajari bagaimana cara mengelola keuangan di perusahaan jasa. Kemudian kalau misalkan yang di rumah orang tuanya punya warung atau punya toko atau punya online shop ya, banyak kan untuk saat ini itu tidak bisa dipungkiri banyak anak-anak yang masih sekolah juga udah mulai menjalankan usaha online shop ya. Nah, di sini juga kalian akan diajari bagaimana cara mengelola keuangan yang lebih mendalam terkait usaha yang kalian jalankan. Jadi tidak melulu hanya beli jual untungnya berapa tepara rubuh kamar duitnya, enggak ya. Kemudian selanjutnya tentang prakrin ya atau PKL. Udah tahu kan kalau di SMA itu ada praktek kerja. Tahu nggak L-nya apa? Lah? Yang di rumah tahu nggak PKL singkatannya apa? Ayo diketik-ketik. Ayo yang di rumah, kenapa komentarnya sepi? Kalian masih stay nonton apa enggak? Ya, mungkin itu ya. Selanjutnya untuk PKL ya. PKL-nya untuk jurusan akuntansi itu di perkantoran. Yang sudah-sudah itu PKL di Bank BJB, kemudian di kantor wali kota, kemudian perizinan, udah, silakan ada yang mau ditanyakan terkait jurusan akuntansi sebelum Ibu akhiri. Asana udah terlalu lama ini. Aku udah haus soalnya. Ayo yang di rumah. Yang di rumah jangan diem-diem aja. Kalian nonton apa cuma di setel doang?
Yang di sini juga boleh, silakan kalau mau bertanya. Nah ya, kemudian sedikit info ya tentang alumni-alumni yang sudah lulus dari jurusan akuntansi itu sudah tersebar di beberapa perusahaan ya. Salah satunya ada yang bisa masuk ke rumah sakit ya, rumah sakit yang cukup luas di Jakarta ya. Ibu udah ada PowerPoint-nya tapi nggak bisa ditampilkan di sini. Mungkin nanti akan di-share di grup ya, kalian bisa lihat di sana. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin Ibu akhiri sampai di sini untuk jurusan akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tunggu kalian di jurusan akuntansi. Mari belajar bersama. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya mau jurusan apa dulu? Ayo yang di rumah. Mau jurusan apa dulu selanjutnya? Silakan di komen. Iya, praktek kerja lapangan, Dani, benar. Ayo yang di rumah, yang di sini mau jurusan apa dulu? Mau TKJ dulu apa agribisnis perikanan? TKJ, oke. Pak Eko, TKJ, silahkan. Masuk, Pak Eko. Ya. Terima kasih waktunya kepada Ibu Yasir Rahayu yang telah memaparkan terkait dengan jurusan akuntansi ya. Jadi gimana pada anakku semuanya terkait dengan jurusan ya. Jadi jangan bilang susah dulu. Kita itu nanti memang akuntansi sendiri kaitannya dengan uang ya, yang setiap kali kita pegang. Baiklah, dengan materi tadi nanti kalian bisa menyaksikan juga dengan membandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain ya. Untuk yang selanjutnya itu adalah pengenalan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Eko Ardianto S.Com ya. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pada tegang? Kurang efek, kurang belum mandi kah? Yang kusut-kusut di sini masih banyak nih. Untuk perkenalkan, nama saya sudah tahu siapa? Pak Eko. Ya. Setiap saya di sini mewakili Bapak Mufadil karena sedang berhalangan, beliau sedang sakit, makanya diwakili oleh saya ya. Saya di sini juga sebagai guru TKJ ya. Saya juga mengajar desain grafis, sistem komputer. Untuk kalian nanti ketemu saya ketika ada materi pembelajaran itu sistem komputer dan desain grafis. Jika kalian masuk di jurusan TKJ, tapi saya rasa di sini jurusan TKJ itu paling banyak ya. Ada yang TKJ, mana TKJ Ngacung semuanya di sini? TKJ hampir semuanya ya di sini TKJ semuanya, akuntansi sama AGP-nya nggak ada mana? Oh nggak ada. Yang di rumah mana jurusan TKJ-nya? Silakan acungkan jarinya. Ada berapakah jurusan TKJ? Yang di rumah masih on kan? Dari siswa 50 lebih yang hadir di online itu ada 16. Yang lainnya pada kemana ya? Mungkin masih tidur. 16 siswa yang
hadir. Destia hadir. Yang lainnya yang di rumah mana? Farhan hadir, masih ada. 13 peserta yang hadir di online, 13 peserta. Di sini ada berapa orang? Itu absen yang apa namanya? Yang dikeliling udah semuanya sudah? Totalnya berapa? 20? 22, berarti yang tidak hadir mengikuti MPLS hari ini ada 10 orang ya, perkiraan 10 orang. Ya, kita langsung aja ya perkenalan dari jurusan TKJ. Kenapa kalian milih TKJ? Ikut temennya kah? Di hacker temennya? Jangan jadi grup Bringka ya, Bringka itu dia. Nah, jadi kalau kalian memilih suatu jurusan itu kalian harus dimantapkan sesuai dengan skill kalian, basic kalian, apa yang kalian kemampuan kalian punya itu tunjukkan di dalam sebuah jurusan. Jadi ketika kalian nanti masuk dalam pembelajaran, kalian tidak akan merasa bosan. Yang pertama, jenuh. Ya, yang pastinya ketika mendapatkan sebuah materi, pasti kalian langsung mengerti, paham dan bisa. Ya, jadi kalau ketika memilih jurusan, jangan sampai nanti di tengah-tengah, jurusan TKJ teh kieu, jurusan AGPT atau akuntansi teh kini musingkeun ya, jangan seperti itu. Makanya dipilih dengan sesuai dengan kemampuan kalian, basic kalian, apa yang kalian punya, apa yang kalian kemampuan kalian sampai mana sih, apa saya bisa menguasai jurusan TKJ. Nah, jangan sampai nanti kalian menyesali tengah-tengah. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalian kalau mengikuti hati seorang teman, ya pasti hayu orang masuk ke TKJ, hayu orang masuk ke AGP, orang ayah batur di kelas bosan sendirian gak teman. Nah, jangan seperti itu. Kalau teman itu kondisional, ketika kalian masuk di ruangan kelas, otomatis nanti kalian akan bersosialisasi satu sama lain, berkenalan ya. Sampai seperti itu. Makanya jangan sampai jadi grup Bringka ya, Bringka itu Bringka dia. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau TKJ itu di sini guru mapelnya ada 2. Yang pertama Pak Mufadil sebagai Kapro dan saya sebagai guru mapelnya ya. Materinya apa aja nanti, materi-materi yang akan disampaikan atau pelajarannya apa aja sih dari TKJ? Kalau dari saya itu ada 5 ya. Yang pertama saya mengajar kelas 10 desain grafis dan sistem komputer. Di kelas 11-nya itu ada WAN dan TLJ, dan kelas 3-nya juga sama, ada WAN juga TLJ, ditambah ada nanti PKK ya. Jadi 5 mapel yang saya ajarkan. Dan untuk Pak Mufadil juga sama, itu ada pengenalan komputer dan jaringan dasar, terus pemrograman komputer, terus ada lagi AISC, ada lagi ASC, sampai di kelas 12-nya juga materi yang sama ya. Jadi semuanya nanti akan dikupas tuntas ketika kalian masuk jurusan TKJ ketemu dengan saya. Tapi kalau kalian nanti masuknya di akuntansi atau di AGP, nanti kalian tidak ketemu dengan saya ya. Di sini ada yang masuk akuntansi? Mana akuntansi? Acungkan akuntansi, cuma 1 orang. AGP-nya mana AGP-nya? Nggak ada AGP-nya ya. Jadi semuanya mayoritas memilih TKJ ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan ketika kalian nanti tahap pembelajaran itu, saya nanti sistem komputer dan desain grafis. Saya pernah sampaikan ketika keliling-keliling ke sekolah itu desain grafis ya. Desain grafis itu nanti saya akan ajarkan bagaimana cara membuat sebuah logo.
bagaimana membuat gambar bergoyang, bagaimana membuat yang tadinya rambutnya botak dirubah menjadi rambutnya gondrong, itu pun jadi juga bisa. Yang tadinya wajahnya black hitam manis dirubah menjadi glowing ya. Kalau zaman sekarang modelnya kan glowing ya, yang penting mengkilat wajahnya ya, itu juga bisa ya. Kalian nanti akan diajarkan kalau materinya desain grafis itu kalian nanti bisa membuat logo. Apalagi yang suka, kata Bu Yesi tadi, main game ya. Yang suka main game itu kalian bisa bikin thumbnail sendiri ketika mempunyai channel YouTube. Nanti juga bisa membuat logo. Misalkan kalian di tulisan pengen pakai tulisan apa, tulisan ini, tulisan itu bisa ya. Nanti saya kasih sedikit kisi-kisi ketika kalian memilih jurusan TKJ ya. Bisa juga ketika wajah kalian seperti ini, misalkan dipoto bajunya baju bebas, pengen dirubah menjadi seragam putih abu, itu juga bisa ya, manipulasi data. Kalau dalam jurusan TKJ informatika itu nanti semuanya akan diberikan pengetahuan tentang IT lah, sedikit-sedikit kalian harus menguasai, jangan sedikit, harus banyak menguasai ya. Bagaimana cara membuat gambar? Kalian punya WA grup, punya WA, suka ngirim caption goyang-goyang? Siapa yang suka kirim caption goyang-goyang kalau malam-malam? Di grup. Ayo, siapa? Nah, itu pun nanti kalian juga bisa, ketika kalian mau jahil ke teman kalian, kalian bisa ganti nih mukanya pakai teman kalian sambil goyang-goyang. Itu juga bisa ya, seperti itu. Yang di rumah ada yang mau ditanyakan, silahkan. Glowing Dini. Bu Dini Riani glowing ya. Bu Dini Riani itu wajahnya glowing ya. Ada yang udah kenal Bu Dini Riani? Yang mana? Yang di rumah? Yang acungkan jarinya, yang hadir hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang lainnya kemana? Yang lainnya. Yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Nabila hadir, Dani hadir, Windy, Dian, Hendra, Rizka, Erni, Rahman, Farhan, Destia. Semuanya yang di rumah hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 orang, yang lainnya mungkin lagi tidur, apalagi ke sawah ya, sekarang musim ke sawah yang bawon ya, seperti panen ya, seperti itu ya. Mungkin itu sekilas tentang jurusan TKJ ya. Lebih jelasnya, kalau TKJ itu enakannya praktek dibanding materi. Kalau praktek itu biasanya tidak bosan, tidak jenuh. Tapi kalau materi kebanyakannya huai. Ya tuh contohnya seperti yang di pojok. Oh ya udah huai. Kayaknya tadi sarapannya bala-bala gorengan ya. Ngopinya belum ya. Udah pada ngopi di sini? Belum ya. Nanti usahakan kalau setiap berangkat pagi, bangun pagi, usahakan ngopi biar enggak huai ya. Seperti yang di pojok kan huai ya. Mungkin itu perkenalan tentang jurusan TKJ. Nggak banyak yang saya akan sampaikan karena mayoritas di sini memilihnya TKJ. Tapi diusahakan jangan mengikuti temannya ya. Tolong ketika memilih jurusan itu sesuai hati lah ya. Hati kalian memilihnya jurusan apa. Karena apa? Ketika kalian nanti sedang memilih satu jurusan, itu yang menentukan